terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama hati. Tabe. Wih, luar biasa kehidupan ini. Bro. Wih. Dulu. Apa? Duduk. Sinjo. Oh. Kalau dilihat tidak melihat. Oh begitu. Jadi begini. Kamu ini saya lihat ini kurang energik ini ya. Hah? Jangan tahu-tahu ya. Jadi begini, saya ada ini sebenarnya ini. Aduh, bahaya kau ini. Bukan bahaya, ini sih dulu dekat-dekat. Aduh, gara-gara kau usah ditangkap ini, aduh. Tidak, ini tidak bikin ditangkap. Maksudmu? Tidak, jauh-jauh dari saya. Hei, bro, kamu tidak tahu ini ya? Hand sanitizer, pembersih tangan. Apa? Kau mikir apa? Saya kira tadi Apa? narkoba. Oh, jauh. Kita ini generasi luar biasa, men. Jauh dari narkoba. Generasi apa? Luar biasa. Kerak. Apapun jenismu. Oh, yang punya warkop. Yang punya warkop. Apa kamu? Ngopi. Tidak, saya tadi menawarkan hand sanitizer. Dia bilang lagi narkoba. Ini tidak betul juga komun. Selalu negatif thinking. Bukan negatif. Apa? Kau suka temanmu ditangkap. Tidak, saya tidak mungkin menjerumuskan teman-teman masuk ke dalam penjara. Tidak mungkin. Hati-hati. Apa itu? Nanti ada yang sampai lagu tadi. Apa? Oh, kalau saya bilang minuman keras, apapun DP jenis, barangkali itu obat atau yang penting yang keras-keras, membahayakan. Batu, keras juga tuh. Aspal, pokoknya sejenis itu. Oh. Tidak boleh. Iya. Jangan sembarang baju Iya, dulu. aduh. Hati-hati. Jangan-jangan ada juga kau punya Tidaklah. isinya terkandung apa namanya? Yang apa? penting terlarang, tidak boleh. Ini tidak dilarang. Ini kan untuk Sudah tolong Pak Kubas itu. Yang tidak boleh tolong jual obat sembarang. Oh, Itu harus berdasarkan dokter. Kalau yang tidak ada berdasarkan dokter berarti terlarang itu. Jangan. Mana mau gila begini? Oh tidak. Halo. Apa yang kamu bahas ini? Aduh. Kandang. Dari ada Al-Amri. Iya. Orang ini bahas masalah obat terlarang. Narkoba. Pas saya lagi bawa ini kepala BNN. Aduh. Saya dengan kepala kasat narkoba. Aduh. Biasa ya silakan Pak. Aduh, Padlan. Ayo, cepat. Iya. Pelayan. Harus sigap, cepat. Kamari. Cepat masuk, layanin tolong tamu spesial lagi. Aduh, luar biasa ya. Nah. Silakan duduk, Pak. Aduh, torang itu ada baribu tadi. Iya. Ini Pak, aduh, dia tawar-tawarkan sembarang ini. Oh, coba saya lihat. Ini kamu ini. Salah, ini obat apa ini? Apa itu? Obat ginjal. Oi, salah ini. Bukan. Ini kan ditaruh di tangan, tidak diminum. Duduk, tidak sopan torang. Oh iya. Ada sorry. kepala BNN. Bukan kepala sekolah datang, kepala BNN. Aduh, ya Allah. Aduh. Iya. Sebelum kita mau maju dengan torang ini membuat diskusi sebenarnya. Iya, Pak. Iya.
Sebelum itu kita mau dengarkan dulu ini. Mungkin perkenalkan Faruk. Siapa Kamba ini? Ini abang-abang saya dari BNN Kota. Oh, Kebetulan begitu. datang sama saya dan abang saya kasat narkoba dari Polres. Oh, iya. Aduh, sudah pas. Jangan sembarang. Jangan sembarang. Farid, hati-hati kau datang. Jangan menawarkan hand sanitizer begitu ya. Kita gugup. Takut kita ditangkap. Iya tidak. Mau malu orang tua ya. Ampun. Ongkot ditangkap. Aduh, cuma gara-gara hand sanitizer. Cuma hand sanitizer ada kandungan berbahaya itu. Oh tidak lah, pastinya tidak. Saya jamin, insya Allah kita tetap dalam lindungan Tuhan dan iya. tidak mengedarkan. Tunggu. Tadi malam, Ya, berapa hari terakhir ini, ya. banyak kasus apa namanya? Begal. Begal. Nah, itu. Ada cucu-cucu sambarang, ada cucu dia sangka barangkali ini daging ayam. Kau cuma cucu, suntik dari apa-apa. Suntik. Ini bapak. Kita lihat beritanya tak potong dari sini sampai sini. Itu. Makanya jangan-jangan pengaruh itu barangkali. Narkoba. Oh, Ya, ini kayaknya harus. mesti kita tanya apa Tanya. kandungan narkoba ini sampai Iya. dorang buta hati. Buta hati. Berarti itu grup band. Buta hati. Tapi Pak, Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Perlu saya jelaskan dulu bahwa narkoba di Kota Palu ini sudah pada ambang yang membahayakan. bahaya. Bapak pegang kita. Sulawesi Tengah yang notabene ini Sulawesi Tengah ini adalah salah satu provinsi yang bila dibandingkan dengan daerah Jawa dan Sumatera sangat ketinggalan. Tetapi dari sisi penyalahgunaan narkoba itu ranking 4 nasional. Ranking 4, Pak. Ranking 4. Juara kalau di kelas itu. Bukan ranking 4 sekolah ya. Ranking Penyalahgunaan. penyalahgunaan. Yang pertama Sumatera Utara, DKI, Sulawesi Tengah. Dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah, 6 daerah rawan, 5 ada di Kota Palu. Bagaimana, maaf ini Pak, saya potong. Bagaimana cara merankingnya itu? Nah, Ada jadi cara juri meranking- tiap hari datang ke provinsi. Ya. Juri. Baik. Jadi cara merankingnya ini BNN RI bekerja sama dengan salah satu lembaga yang lembaga ini kerjanya tiap hari meneliti, yaitu LIPI. Melibatkan Universitas Tadulako melakukan penelitian salah satunya di Sulawesi Tengah. Nah, hasil penelitiannya tadi seperti tadi yang saya katakan. Jadi prosentasenya itu 2,3% jumlah penduduk. 2,3% jumlah penduduk kita menggunakan narkoba. Angka prevalensinya. Kemudian, Banyak Pak. kemudian kaitannya tadi dengan kriminalitas, Iya, kriminalitas. dengan kemiskinan. Iya. Ini seiring sejalan ya. Ketika besar penyalahgunaan narkoba di suatu daerah, otomatis akan seiring dengan angka kemiskinan meningkat. Dan Kenapa? ini kriminal. Karena narkoba ini harganya mahal. Contoh kasus misalnya beberapa bulan kemarin, Polda menangkap 25 kilo. Polres 17 kilo. BNN 42 kilo. Itu dalam waktu yang bersamaan. Dalam 1 kilonya 1,5 M. 1 Kali kilo, Jo Pak. itu. 1 kilo. 1 kilo. Kali Jo itu. Kalau dibalikan nasi bungkus itu, bagaimana itu? Banyak. Itu makan semua fakir miskin. Kalau sumbang akan masjid-masjid dan anak yatim. Nasinya bukan narkobanya. Bukan narkoba, nasinya. Iya. Kemudian dari sisi kriminalitas, sudah barang pasti para pelaku-pelaku kejahatan narkotik ini akan menyerang otak, saraf. Otomatis berpikirnya sudah tidak akan normal. Sehingga akan seiring dengan meningkatnya angka kriminalitas. Hari ini di Kota Palu sudah banyak begal, sudah banyak perampok, sudah banyak pencuri. Itu akibat daripada Pengaruh itu. banyaknya prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kota Palu. Luar biasa. Artinya pemain musik juga. Main musik. Banyak artis-artis itu. Iya. Iya kemarin. Iya. Ada artis saya nonton di Lihat aku. Itu dia, siapa namanya? Sayang yang sedang disidang. Iya ditangkap. Ditangkap.
Ada berapa? Iya, Ah. berapa linting begitu. Ya, linting. Berarti- Biasakah barangkali itu apa? Biasanya Tabakal artis itu. biasa begitu, Pak. Iya. Mungkin sudah karena mungkin jam terbang tinggi, toh Iya. biasanya mereka harus ada doping masuk begitu. Ya, oh. Wah, pantau juga saya ini. Terlalu Ya banyak kalau Allah, tahu-tahu. Tidak pantau. mesti seperti Sama kali itu. ini, sama. Saya tidak mengerti siapa saya ini sebenarnya. Oke, nah melihat fenomena seperti itu, bayangkan ini masuk sampai di ranah artis ya, yang notabene ini public figure, yang Iya. dinonton anak-anak. Bayangkan kalau mereka menggunakan, jadi kita mau tak ikut-ikut ini bahaya. Nah, kira-kira bagaimana pandangan dari Pak Kasat Res Narkoba? Polres. Ya, Polres Kota Palu. Tabe, Pak. Terima kasih. Kalau kita mendengar penjelasan dari Pak Kepala BNN tadi, bahwa meningkatnya kriminalitas itu erat kaitan dengan adanya penyalahgunaan narkotika. Kemudian penyalahgunaan narkotika ini sudah merambah ke semua lini. Tidak mengenal usia, tidak mengenal umur, tidak mengenal perempuan, bahkan aparat sekalipun. Iya, iya. Nah, pengalaman kami selama menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Palu, selama 6 bulan awal tahun 2021, kami sudah 2 menangani penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur. Iya, aduh, ini bahaya. Jadi sangat disayangkan anak usia umur 16 tahun. Aduh. Ada usia 15 tahun sudah terpapar dengan narkotika ini. Narkotika yang disalahgunakan itu adalah jenis sabu-sabu yang banyak beredar di wilayah kita. Kemudian langkah yang kami lakukan dalam menangani anak di bawah umur ini, kami melakukan koordinasi dengan pihak BNN untuk penanganan selanjutnya, mengingat anak di bawah umur itu membutuhkan penanganan tersendiri, tidak seperti penanganan pada orang dewasa, sehingga membutuhkan kecepatan waktu, kemudian disertai dengan beberapa pendapat dari berbagai pihak, dari Bapas, dari psikiater, dari dokter, termasuk dari BNN. Ada beberapa yang kami limpahkan ke BNN sebagai upaya tindak lanjut kami mengingat anak. Iya. Anak. Kalau berbicara masalah penegakan hukum, kita bisa proses, namun kita melihat dari kondisi anak ini. Tidak sebaik pemikiran kita, tidak seperti pemikiran orang dewasa, Oke. karena boleh dikata anak ini masih labil, Iya. mudah dipengaruhi, gampang diiming-imingi, tidak seperti kita yang sudah bisa memahami, misalnya, wah, apakah ini kalau saya lakukan berdampak baik atau tidak? Tidak Ya. seperti itu, sehingga kami melakukan koordinasi yang intens, Ya. selalu berkomunikasi dengan pihak BNN, baik provinsi, kota, tetapi dalam hal ini kami selalu koordinasinya ke kota karena kami di setingkat dengan kabupaten, kota. Kalau Oke. provinsi, hubungan koordinasinya dengan Polda, setingkat dengan provinsi. Kemudian kami melakukan koordinasi terus, kami limpahkan ke BNN untuk dilakukan rehabilitasi. Ya. Oke. Ya. Ya. Fadlan, ke sini Siap. nggak Fadlan? Fadlan. Sini. Kemari Saya nggak dulu. tahu itu apa itu narkoba. Cepat, kemari. Fadlan, Jangan apa saya dengar ngana makan sabu kemarin. kau sabu atau sagu kau? Sabun. Sabut apa sabut? Sabut kelapa. Saya juga sabut air kelapa. mineralmu juga satu saya. Anak dolo apa namanya? Haus. Air mineral juga. Supaya saya nggak satu di sini juga. habis bantar, supaya nggak tahu. Air Jangan mineral. terjerumus ke dalam lubang yang berbahaya. Kau, Ya. cepat. Nah, jadi tadi saya dengar ini sangat-sangat ngeri. Wow. Ngeri. Ironis. Ketika saya mendengarkan anak di usia dini, itu hati saya itu hancur jatuh ke bawah. Bayangkan. Kau bayangkan kalau nganape anak begitu. Bagaimana ngape perasaan? itu ya Allah. Amit-amit. Jangan ya Allah, jangan ya Allah. Bahwa kita ini orang tua Jangan, semua jauhkan, sudah. jauhkan. Jauh. Kau anakmu perempuan. Kok sampai perempuan? Aduh, sok lupa Saya daratan. takut. Kan kita ini orang tua, Pak. Iya. Tentu kita punya cara menjaga anak itu, tidak mungkin kita juga
tekan supaya jangan keluar. Iya. Jangan keluar, Iya. jangan keluar. Bahaya itu. Bahaya juga kita Bahaya. cara. Maksudnya ada metode untuk bagaimana Ya, orang itu. tua Mendidik dengan anak. anaknya. Nah, berarti elemen-elemen yang ada di masyarakat itu untuk pembinaan tentang narkoba ini ternyata bukan hanya dari Bukan petugas. grup band lagi elemen itu. Ya bukan dong. Siap, siap. Jadi maksudnya elemen masyarakat. Nah, ini Siap. kami harus paham bahasa intelek apa segala macam toh. Nah, jadi elemen yang dibutuhkan itu bukan hanya petugas saja sebenarnya. Ketika kita masyarakat menemukan hal-hal yang sangat ini boleh juga, maksudnya kita kerjasama Iya, atau iya. ada laporan seperti itu, sehingga ada pembinaan khusus. Misalkan di satu daerah diadakan sosialisasi tentang bahaya narkoba, melibatkan Polres dan juga BNN. Itu. Nah, ini sangat penting. Harus. Sehingga pencegahan itu bisa dilakukan. Namun demikian, begitu dengar tadi itu peringkat 4, aduh ini saya tidak tahu ini prestasi atau apa ini sebenarnya. Nah, ini saya kurang tahu ini. Ya, tabe Pak. Baik, terima kasih. Korban penyalahguna narkoba ini tidak memandang usia. Iya. Dari SD pun sudah ada. Iya. Jadi hasil temuan BNN Kota Palu itu di usia SD pun sudah ada, kelas 3. Kelas 3 SD, Pak. Apalagi mahasiswa. Aduh, ya ini. Kalau tidak disosialisasi, jangan sampai PAUD juga ada ini. Aduh, bahaya ini. Kalau so PAUD, so apa mau jadi apa tolong Iya. negeri ini? Oke, ya. Kemudian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BNN terkait anak-anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba itu diakibatkan paling besar 2. Yang pertama adalah coba-coba. Oh, coba-coba. Oke, coba-coba ya. Tes dulu. Nah, itu Tes-tes. Ayo tes ya. Yang kedua, broken home. Orang tuanya yang Kalau tahu broken. Apa coba apa itu? Rokok mau kemana? Terus. Broken Broken. namanya. apa? Home. Pokoknya Home. broken di rumah. Broken rusak. Home rumah. Berarti rusak. Rumah rusak. Bagaimana ini? Iya. Berarti stimulan nggak bilang Tidak. bukan. Broken home coba. Dapat kita bantah, aku baca tulisan itu. Oh iya, gara-gara ini tak keluar sudah ini. Berarti kita langsung ke ngopi dulu. Ngopi dulu, Pak. Ya, tabe. Ya, tidak salah paham, Pak. Untuk sementara sampai berjumpa bersama-sama bercanda lagi kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali untuk sementara sampai berjumpa bersama-sama bercanda lagi kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali.